Untuk memperbarui informasi terkini kita langsung bergabung dengan rekan kami Vena Kintan yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Vena. Iya, silakan informasinya. Iya, Kak Barati dan juga pemirsa, sebentar lagi proses evakuasi akan segera dimulai. Pantauan kami ini akan segera dilakukan oleh petugas gabungan yang ada di lokasi, mulai dari tim SAR, kemudian juga tim BPBD dan juga sejumlah relawan. Ini ada sejumlah pihak kepolisian yang sudah kami lihat menuju ke beberapa titik, tapi bukan untuk melakukan evakuasi di tempat saya mengabarkan saat ini. Namun informasinya akan berfokus pada desa-desa terdekat yang juga dikabarkan ini sempat tertimbun longsor usai gempa yang terjadi pada hari Senin kemarin. Dan di lokasi ini juga pemirsa, tim SAR baru saja kami pantau mulai turun ke bagian bawah lokasi untuk mulai mencari para korban yang sampai saat ini kalau kami himpun berdasarkan informasi dari para relawan dan juga warga setempat, masih ada beberapa warga korban yang sampai saat ini juga belum ditemukan. Informasinya ada sekitar kurang lebih masih ada belasan warga yang sampai saat ini masih akan terus dilakukan pencarian oleh tim gabungan ini pemirsa, dengan salah satunya juga menurunkan sejumlah alat berat, kemudian eskavator dan juga 4 alat berat yang memang sudah bersiaga di lokasi ini pemirsa. Dan selain juga alat berat, ada anjing pelacak yang kami pantau memang sengaja diturunkan oleh petugas untuk bisa melacak dan mencari korban-korban yang mungkin berada di bagian bawah jurang. Kalau kami lihat ada sekitar 4 anjing pelacak tadi yang baru saja turun ke bagian bawah jurang pemirsa bersama dengan petugas gabungan lainnya. Dan selain itu, Kamarati dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami sebelumnya memang petugas gabungan ini sudah melakukan evakuasi sejak hari pertama peristiwa ini terjadi dan telah berhasil mengevakuasi sejumlah korban. Total data yang kami dapatkan dari tim relawan yang sejak hari pertama telah melakukan evakuasi ini sudah ada sekitar 15 jenazah yang sudah ditemukan sejak kemarin pemirsa. Saya akan ajak Anda untuk lihat lebih jauh proses pencarian hari ini, di mana kalau kita lihat dari bagian bawah ini terlihat ada petugas gabungan yang sudah turun untuk menyisir sejumlah titik bersama dengan anjing pelacak yang sudah dibawa untuk bisa mencium keberadaan para korban. Dan pemirsa juga selain itu di sini kalau kami lihat ada sejumlah warga yang memang sejak pagi sudah berada di lokasi yang untuk ikut memantau juga jalannya proses pencarian hari ini, karena memang masih ada anggota keluarganya yang belum ditemukan. Pak, permisi, dengan Pak siapa Pak? Pak Nyanya. Pak Nyanya. Pak Nyanya, ini di sini lagi ngapain Pak? Saya lagi nungguin warga yang masih tertimbun belum. Anggota keluarganya siapa saja Pak? Ibu, anak, sama istri. Ada 3 anggota keluarga yang sampai saat ini belum ditemukan Pak? Ya, tiga keluarga. Kemarin juga Bapak ada di sini juga Pak? Dari mulai pertama saya belum pulang ke rumah, di sini terus. Ini dengan Pak Nyanya kan Pak? Ya, sama. Pak Nyanya terakhir kontak dengan ibu, anak, dan istrinya kapan Pak? Pagi-pagi sebelum pergi, saya kan pagi-pagi sekitar jam 8, setengah 8 pergi nganterin bekal buat anak yang di pesantren gitu.
disuruh sama istri gitu. Gitu. Anterin dulu bekal buat Lilis yang lagi di pesantren gitu. Saya anterin gitu. Saya nggak buru-buru pulang dari situ, langsung ya ke rumah dulu, langsung ke sawah gitu. Dari sawah saya sampai duhur gitu. Nah, udah duhur saya langsung ada kata tetangga, jangan dulu pulangnya tuh, lihat dulu ada pohon pisang udah tua sana gitu. Ya saya lihat dulu, tapi saya sempat itulah udah itu pulang ke rumah, lagi di rumah gitu, lagi cuci mau sholat duhur, baru aja itu ya terjadi itu kejadian. Udah terjadi kejadian itu, saya langsung keluar pakai baju juga yang pulang dari sawah gitu. Lalu terus ingat ke sini dari pertama juga ya nggak bisa jalan, semua jalan udah tertutup karena bangunan udah pada hancur, jalan udah tertutup gitu. Ya kebetulan bisa sama anak maksain kesini karena kena motor. Begitu nyampe sini ya udah nggak kelihatan warung itu, udah semuanya udah tertimbun sama tanah gitu. Saya langsung dah sampai sini, wah saya udah nggak sadar sama udah pingsan gitu. Iya, langsung saya sama alhamdulillah Pak sama Kapolri sama itu langsung saya ke pinggir gitu, pada mangkin saya gitu ke pinggir. Alhamdulillah gitu. Langsung sampai sekarang makanya ya walaupun baju terus yang kemarin basah ya pinjam sama itu sama saudara baju juga ya, sampai sekarang juga masih pakai baju yang saudara ya. Tinggal pulang-pulang masih ya kalau malam sampai ikut sama tenda-tenda yang lain gitulah, biarin yang penting dekat ke sini gitu, nggak pulang ke kampung gitu. Jadi selama ini Pak nunggu di tenda-tenda yang ada Pak? Ya kadang-kala ikut ke tenda yang dekat gitu, kadang-kala ke saudara dulu gitu. Kemarin juga saya minta buat tenda buat di sini buat nungguin sama yang sekorban sama saudara saya yang ini yang sebelah gitu kiri dorain ya tar cenah gitu ya, udah minta gitu buat nungguin biar gak jauh gitu, karena walaupun keadaannya mesin ya udah pasti meninggal gitu, tapi saya belum puas gitu kalau belum ketemu gitu ya, belum melihat jasadnya gitu. Yang tertimbun kan itu sama si bapak ini, bawahnya rumah, atasnya warung gitu. Karena kan sebelah sini mah udah hak milik gitu, jadi saya bukan dibangun gitu bawahnya buat rumah, atasnya warung-warung gitu, buat warung kopi sama mie gitu, buat peristirahatan gitu. Kebanyakan. Dari kemarin berarti hanya nunggu di tenda-tenda Pak, untuk bisa berada di dekat lokasi ini, ikut menunggu ya hasil pencarian terhadap keluarganya, 3 anggota keluarga ya Pak yang belum ditemukan. Tiga anggota keluarga. Oke. Kalau makan sehari-hari gimana Pak? Makan, minum, kebutuhan sehari-hari? Kemarin mah sebelum saya lapor sama ini ya kadang-kala keluar gitu. Kalau dari satu hari kemarin saya buat nggak ingat makan, ingat apa-apalah, ingat sama ini aja gitu, sama almarhum yang udah itu meninggal gitu. Kalau kemarin mah ada Pak, kalau makan mah aja ke posko aja ya, kemarin ke posko gitu, di posko makan. Pak, posisi warung Bapak tuh ada di mana Pak? Berjualan di area sini kan Pak? Di mana Pak? Yang kuning itu, area itu sebelah sininya. Sebelah sini. Ya, itu. Iya. Itu adalah warung Bapak ya Pak? Iya, Boleh kita sambil lihat sedikit Pak? Warungnya di mana? Ayo Pak. Biasanya nih Pak,
di jam-jam segini. Anak-anaknya, anak Bapak, istri Bapak berjualan tuh sehari-hari gimana Pak? Kalau jam segini mah biasanya istri eh, ya lagi nyiapin itu buat jualan gitu. Kadang-kala udah ada tamu yang mau ngopi gitu. Kadang-kala istri kalau saya nggak pergi, istri jam segini lagi cuci pakaian dulu, cuci piring gitu. Kalau jam segini masih biasanya gitu. Saya di atas nungguin warung gitu. Kalau anak yang itu kan dari kecil tuh anak nggak bisa apa-apa gitu. Jadi nggak bisa bicara, nggak mendengar, itu kayak walaupun umurnya udah 21 itu kayak bayi aja gitu. Kalau dianya mau makan, kalau dikasih makan, kalau enggak gitu. Jadi kalau kadang-kala tempat duduknya cuma di situ aja. Kalau misalkan udah sakit gitu. Kalau misalkan dipindahin ke tempat lain ya pindah lagi ke situ gitu. Jadi anaknya ya kalau malam itu sehari belum keterjadian, anak itu kayak saya dilus-lus, kayak bercanda gitu, kayak mau berpisah lah gitu. Udah tahu tapi saya nggak ada siasat gitu. Semuanya keluarga, ibu saya yang belum waktu itu semalamnya sama saya. Terus istri saya juga 2 hari sebelum meninggal itu kayak kayak orang mau berpisah tapi saya nggak ada perasaan gitu. Kalau Ibu gimana Pak? Terakhir Ya, ibu kan kontak komunikasi dengan Ibu kapan? pagi-pagi kan dari semalam itu sama saya sama ibu dulu, terus pagi malamnya kan kalau bilang sama saya kadang-kala bilang uang ngewakan adik-adik gitu, wah mau minum air panas ya silakan, terus mau ke air mau kencing gitu, terus udah pagi itu kan wah sekarang mau ke air mau abdas gitu, mau kemarin udah mau mulai mau ngodoin sholat gitu cenah itu, terus ya saya diantar buat ke air habis ke tempat sholat gitu ya. Itu istri saya udah pagi-pagi udah nyiapin nasi gitu. Langsung udah sholat itu istri ibu langsung disuapin sama istri saya saya sebelum pagi, terus nyiapin bekal anak yang lagi mesantren ini nasi sama mie goreng pakai telurnya sama uangnya gitu. Saya sampai situ saya langsung kalau pergi sampai jam 7:30 berangkat gitu nganterin gitu. Pak Nyanya, ini kan proses pencarian masih terus berlanjut ya Pak ya? Iya. Harapannya semoga segera ditemukan ya? Ya, saya juga banyak berterima kasih kepada pemerintahan dari jajaran Polri, polisi, tentara, semuanya lah saya nggak bisa sebutin yang bisa mencari pencariannya, semoga cepat ketemu gitu ya. Alhamdulillah semuanya udah bisa melaksanakan dengan tugasnya. Semoga selamat yang bapak-bapak yang lagi mencarinya gitu. Baik, Pak Nyanya terima kasih banyak. Semoga keluarga Bapak segera ditemukan. Saya juga turut prihatin sekali lagi. Tetap tabah ya Pak ya, semoga segera ditemukan. Terima kasih banyak Pak Nyanya, semoga sehat selalu. Ya Ratih dan juga pemirsa, kita doakan bersama agar keluarga korban seperti contohnya Pak Nyanya ini yang sedang menunggu korban-korban anggota keluarganya yang sampai saat ini belum ditemukan agar segera ditemukan. Proses pencarian sampai saat ini sudah dimulai, pemirsa. Tim SAR bersama dengan sejumlah anjing pelacak, alat berat dan lain sebagainya diturunkan untuk
kembali melakukan pencarian terhadap sejumlah korban yang sampai saat ini belum ditemukan akibat tertimbun longsor di Cugenang. Sementara demikian, Ratih, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Vena Kintan melaporkan dari Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Dan kita akan terus mengupdate bagaimana proses pencarian dan juga evakuasi warga korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami di Breaking News TV One.